Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulian Farhan Al-Faiz akan menjelaskan tentang komunikasi data dan interface. Di sini saya menjelaskan materi tentang macam-macam kabel dan juga gelombang. Oke, lanjut. Yang pertama ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair merupakan kabel yang mempunyai dua konduktor yang digabung atau dipilin dengan tujuan untuk menghindari gangguan dari elektromagnetik yang terjadi di luar. Seperti ini gambarnya. Twisted pair gambarnya seperti ini. Biasanya ada 8 kabel yang dibuat menjadi 4 kelompok, yaitu 2 dipilin lagi, sehingga menjadi 4 grup. Untuk gunanya, kabel ini menghubungkan komputer dengan switch, menghubungkan switch dengan router. Ada juga yang dulunya digunakan untuk jaringan telepon rumah, tapi sekarang sudah jarang telepon rumah, yang banyak digunakan pada jaringan device internet. Untuk konektor yang digunakan yaitu konektor RJ45. Untuk konektor RJ45 ini masanya tidak bisa disolder, yaitu menggunakan tang krimping seperti ini. Jadi kabel 8 tadi dimasukkan, kemudian diklem menggunakan tang ini. Selanjutnya adalah kabel koaksial. Kabel koaksial ini dikenal sebagai kabel antena biasanya. Kabel koaksial mempunyai 2 konduktor, di mana satu inti konduktor dibungkus dengan isolator, kemudian dibelit dengan konduktor lagi, terus dibungkus dengan kulit yang paling luar ini. Untuk penggunaan kabel koaksial digunakan untuk frekuensi tinggi dari 300 kHz ke atas. Untuk penggunaan sehari-hari biasanya digunakan pada televisi, pemancar radio, terus bisa digunakan juga dalam CCTV. Oke, ini macam-macam kabel koaksial. Yang pertama ada kabel RG58. Kabel RG58 ini biasanya digunakan untuk radio komunikasi HT, di mana dia mempunyai impedensi sebesar 50 ohm. Kemudian ada kabel RG59. Kabel RG59 ini intinya berupa kawat tunggal. Kalau RG58 isinya berupa serabut. RG59 ini biasanya digunakan untuk kabel televisi, antena televisi. Terus RG6 ini juga digunakan antena televisi atau ke CCTV. Untuk RG8 ini sama dengan RG58, namun fisiknya lebih besar, sekitar 1 jari kelingking mungkin ya. Ini impedensinya juga 50 ohm, biasanya digunakan untuk radio komunikasi juga. Terus ini ada konektor BNC. Konektor BNC ini biasanya digunakan untuk CCTV, bisa juga untuk radio HT Cina. Merek Cina biasanya seperti ini antenanya. Terus kemudian yang ini, yang gambar C ini untuk konektor antena televisi. Mungkin sudah banyak yang tahu karena ini sudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk konektor yang D ini digunakan dalam radio komunikasi juga, radio komunikasi HT. Ini masanya diulir di sini. Oke, untuk kelebihan kabel koaksial jelas dia lebih murah. Terus kemudian dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dia juga dapat ditanam di dalam tanah. Terus kemudian dia tidak gampang terinterferensi dengan frekuensi lain karena ada isolasi yang cukup baik di dalamnya. Untuk kekurangannya, dia mempunyai redaman yang besar. Redaman di sini berarti berupa hambatan. Jadi misalkan yang lewat itu 1 volt, jika kabelnya 50 meter, mungkin di ujung tinggal setengah volt. Makanya dia harus dipasang repeater atau penguat atau pancar ulang. Terus kemudian jika kabel berada di atas tanah, dia rawan ngeground, rawan terinterferensi dengan ground bumi.
Terus kemudian dia juga ikut terpengaruh dengan temperatur di sekitarnya. Cuacanya juga mempengaruhi dalam kabel ini. Terus ada serat optik. Serat optik di sini merupakan kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus, yang dimana dia untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Sumber cahayanya berupa sinar laser ataupun sinar LED. Terus ini bagian-bagian dari kabel fiber optik. Yang pertama ada core atau intinya, yang ini berupa ya fiber, berupa isinya berupa kaca. Terus kemudian inti ini dibungkus dengan cladding. Cladding ini mengelilingi inti tersebut. Setelah dibungkus dengan cladding, dia dilapisi dengan ini, coating ini. Biasanya berlapis-lapis plastik untuk menjaga kekuatan seratnya, agar dia lebih kuat untuk dibentangkan biasanya. Terus yang terakhir dibungkus dengan jaket luar, atau ini bungkus yang paling luar itu. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini ada bungkus paling luar, terus lapisan tadi, lapisan coating, terus ada cladding ini untuk bungkus core, terus ini core-nya atau intinya yang digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Kelebihannya bandwidth yang disalurkan bisa sangat tinggi, tidak seperti kabel twisted pair atau koaksial. Terus kemudian dia karena mentransmisikan cahaya, jadi kehilangan dayanya sangat rendah. Terus kemudian dia fleksibel karena fisiknya kecil dan lentur. Kekurangannya, dia sangat rentan terhadap kerusakan. Biasanya jika salah menggunakan kabelnya, kaca isinya bisa rusak atau pecah. Terus kemudian harganya dia yang saat ini masih mahal dan membutuhkan instalatir yang berpengalaman untuk memasangnya. Tidak sembarang orang bisa memasang. Selanjutnya ada gelombang mikroterestrial. Gelombang ini bekerja pada UHF 300 MHz sampai 30 GHz. Mempunyai panjang gelombang antara 1 cm sampai 1 meter. Biasanya gelombang ini digunakan dalam stasiun televisi ataupun stasiun radio. Seperti ini ilustrasinya. Jadi gelombang mikroterestrial ini memancarnya antara pemancar satu dengan penerima yang satu, direct, jadi dia langsung dari pemancar langsung diterima oleh receiver. Terus kemudian ada gelombang mikrosatelit. Gelombang mikrosatelit ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter dan receiver, yang lebih dikenal sebagai gelombang stasiun bumi atau ground station. Penggunaannya untuk distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis swasta. Selanjutnya, karakteristik gelombang mikrosatelit, dia bekerja di 30 MHz sampai dengan 1 GHz yang digunakan dalam komunikasi broadcast, di mana dia juga digunakan dalam televisi. Seperti ini ilustrasinya. Ada transmitter, kemudian diterima oleh satelit, kemudian dipancarkan lagi menuju receiver atau pelanggan-pelanggan ini. Jadi dia pertama transmitter memancarkan, diterima oleh satelit, kemudian dari satelit dikirim lagi ke receiver atau ke pelanggan. Jadi bisa saya simpulkan perbedaan gelombang mikrosatelit dengan gelombang mikroterestrial ini tadi. Perbedaannya jika gelombang mikroterestrial dia hanya bisa satu pemancar dan satu penerima atau direct. Ini biasanya juga digunakan dalam radio komunikasi HT ini. Terus kemudian untuk gelombang yang mikrosatelit, dia setelah dari transmitter diterima oleh satelit baru dipancarkan lagi. Jadi tidak langsung dari transmitter ke receiver. Jadi transmitter ini siarannya bisa diterima oleh banyak receiver. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.